Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Putrija dengan NPM 2311031133. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi bab 8, yaitu utang antar perusahaan. Penjualan obligasi langsung ke afiliasi. Nah, jadi pada saat perusahaan itu menjual obligasi langsung ke afiliasi, semua itu pengaruh dari utang antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Suatu perusahaan itu tidak dapat melaporkan investasi pada obligasi milik sendiri atau pada utang obligasi ke diri sendiri. Oleh karena itu, jika entitas konsolidasi dipandang sebagai perusahaan tunggal, maka semua jumlah yang terkait dengan utang antar perusahaan itu harus dieliminasi, termasuk seperti investasi pada obligasi, utang obligasi, premi, diskonto, dan yang belum diamortisasi. Selanjutnya yaitu terdapat transfer pada nilai pari. Nah, pada saat suatu vessel atau obligasi itu dijual secara langsung ke afiliasi pada nilai nominal, ayat jurnal yang harus dicatat oleh investor atau para penerbit itu harus merupakan kebalikan satu sama lain. 3 jurnal diperlukan dalam kertas kerja konsolidasi untuk menghilangkan pengaruh utang antar perusahaan. Nah, contohnya itu di sini terdapat transfer pada nilai nominal pada tanggal 1 Januari 2001. PT Anak itu meminjam 100.000 dari PT Induk dengan mengeluarkan kepada PT Induk obligasi dengan nilai nominal 100.000. Tingkat bunga kupon 12%, jangka waktunya 10 tahun. Selama tahun 2001, PT Anak itu mencatat beban bunga obligasi sebesar 12.000, yaitu 100.000 dikali 12%. Dan juga PT Induk itu mencatat pendapatan bunga dengan jumlah yang sama. Nah, di sini terdapat mengenai jurnalnya. Yang pertama itu hutang obligasi pada investasi dalam obligasi sebesar 100.000, yaitu jurnal eliminasi investasi antar perusahaan. Dan yang kedua itu penghasilan bunga pada beban bunga senilai 12.000, yaitu jurnal eliminasi bunga antar perusahaan, laporan laba rugi. Nah, ayat jurnal itu tuh mengeliminasi dari laporan keuangan konsolidasian, investasi pada obligasi dan pendapatan bunga yang terkait dari pembukuan PT Induk ini, serta utang dan beban bunga yang terkait itu dicatat dalam pembukuan anaknya, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan itu akan terlihat seakan-akan tidak ada utang, karena dari sudut pandang konsolidasinya itu memang tidak ada utang. Nah, selain itu juga ayat jurnal ini tuh tidak mempunyai pengaruh terhadap laba bersih konsolidasinya, karena ayat jurnal ini tuh mengurangi pendapatan bunga dan juga beban bunga sebesar jumlah yang telah ditetapkan. Selanjutnya ini ada transfer dengan diskon atau premi. Pada saat tingkat bunga atau nominal itu berbeda dengan tingkat pengembaliannya, maka obligasi itu akan dijual dengan diskonto ataupun premi. Nah, jadi dalam kasus seperti itu tuh jumlah pendapatan atau beban bunga obligasi yang dicatat itu tidak lagi sama dengan pembayaran bunga tunainya, karena pendapatan dan beban bunga itu disesuaikan dengan amortisasi diskontonya ataupun preminya. Contohnya pada 1 Januari 2001, PT Induk itu membeli obligasi dengan nilai nominalnya 100.000. Tingkat bunganya itu 12%, jangka waktunya itu 10 tahun. Nah, dari PT Anak ini memberikan dengan harga 90.000 bunga obligasi terutang setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Beban bunga yang diakui oleh PT Anak dan pendapatan bunga yang diakui oleh PT Induk itu setiap tahun termasuk diskonto sebagai berikut. Di sini penetapannya yaitu bunga tunai senilai 12.000 dihasilkan dari 100.000 dikali 12% dan amortisasi diskonto 10.000 dibagi dengan 20 periode bunga dikalikan dengan 2 periode sama dengan 1.000. Beban atau pendapatan bunganya jadi totalnya itu 12.000 ditambah 1.000 yaitu menjadi 13.000. Nah, di sini terdapat mengenai contoh ayat jurnal oleh debitur, yaitu pada 1 Januari 2001 kas pada utang obligasi senilai 90.000, yaitu jurnal mengeluarkan obligasi ke PT Induknya. Yang kedua itu 1 Januari 2001 beban bunga utang obligasi kas, yaitu jurnal membayar bunga semesteran senilai beban bunganya 6.500, utang obligasinya 500 dan kasnya itu dihasilkan 6.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2001 atau akhir periode yaitu beban bunga pada utang obligasi, utang bunga yaitu senilai 6.500, 500 dan 6.000. Selanjutnya yaitu transfer dengan diskon. Amortisasi diskonto obligasi menyebabkan beban bunga lebih besar dari pembayaran bunga dan menyebabkan saldo diskonto itu menurun. Nah, jadi amortisasi diskonto oleh PT Induk ini menyebabkan jumlah pendapatan bunganya itu akan lebih besar. Jadi dari pembayaran bunganya yang akan menyebabkan saldo akun investasi pada obligasinya itu akan meningkat ataupun akan bertambah. Nah, di sini terdapat mengenai contohnya. Terdapat mengenai keterangan ada utang obligasi, utang bunga, investasi pada obligasi, piutang bunga, beban bunga, dan pendapatan bunga. Dan juga ada perbandingan antara PT Induk dan PT Anaknya, total yang belum disesuaikannya, dan juga jumlah konsolidasinya. Nah,
Di sini bisa dilihat dari angka-angkanya. Berikut adalah eliminasi jurnalnya terkait dengan kepemilikan obligasi antar perusahaan dengan diskon. Utang obligasi pada investasi dalam obligasi senilai 91.000, pendapatan bunga pada beban bunga sebesar 13.000, dan utang bunga pada piutang bunga sebesar 6.000, yaitu atau penutupan di akhir jurnal gitu. Konsolidasi akhir tahun 2002 ini memerlukan akhir jurnal yang sama dengan jurnal eliminasi pada tahun 2001. Kenapa? Karena perbedaan antara imbal hasil dan pembayaran bunga tunai 1.000 itu, maka saldo investasi obligasi pada pembukuan PT Induk itu akan meningkat menjadi 92.000. Jadi 90.000 ditambah 1.000 ditambah juga 1.000. Nilai tercatat pada pembukuan PT Anak itu akan meningkat sebesar 92.000 dikarenakan selisih antara imbal hasil dan pembayaran bunganya itu setiap tahun itu 1.000 gitu loh. Jadi akan meningkat. Selanjutnya, transfer pada premium. Amortisasi premi obligasi oleh debitur menyebabkan biaya bunga itu akan lebih rendah daripada pembayaran tunainya, yang akan menyebabkan saldonya itu menurun. Dan amortisasi premi juga oleh investor obligasi itu menurunkan adanya pendapatan bunga ke jumlah yang kurang dari pembayaran bunga tunai dan menyebabkan saldo akun investasi obligasi itu akan menurun. Obligasi yang diperoleh dari non-affiliate. Nah, sehubungan dengan hutang antar perusahaan, entry eliminasi hulu berbeda dari kasus hilir. Hanya dengan pembagian keuntungan ataupun kerugiannya itu konstruktif ataupun baik itu kepentingan pengendali maupun itu non-kontrol. Obligasi yang diperoleh dari non-affiliate. Nah, akuisisi obligasi oleh afiliasi oleh perusahaan lain dalam entitas konsolidasi itu disebut sebagai pelunasan konstruktif atau constructive retirement. Walaupun obligasi tersebut tidak betul-betul dilunasi, akan tetapi obligasi tersebut itu harus diperlakukan seakan-akan obligasi tersebut itu dilunasi gitu dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, pada saat terjadinya pelunasan, laporan laba rugi konsolidasi itu untuk periode tersebut itu akan melaporkan keuntungan ataupun kerugian pelunasan obligasi berdasarkan pada pembukuan debitur dan harga beli yang dibayarkan oleh afiliasi untuk mengakuisisi obligasi. Beli di nilai buku. Apa sih? Nah, jika perusahaan membeli utang afiliasi pada nilai buku dari pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa pada harga yang sama dengan kewajiban yang dilaporkan oleh debitor, ayat jurnal eliminasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi itu harus sama dengan yang digunakan dalam eliminasi utang langsung. Jadi, dalam kasus ini tuh total utang obligasi dan premi atau diskonto terkait yang dilaporkan oleh debitur sama dengan saldo akun investasi yang dilaporkan oleh pemegang obligasi, dan juga pendapatan bunga yang akan dilaporkan oleh pemegang obligasi setiap periode itu sama dengan beban yang akan dilaporkan oleh debitur. Selanjutnya, keuntungan ataupun kerugian pensiun konstruktif. Nah, jadi dari sudut pandang konsolidasi ini, pembelian obligasi pada PT Anak maupun PT Induk itu dianggap merupakan pelunasan obligasi dan entitas konsolidasi. Nah, jadi dalam laporan penyusunan keuangan laporan konsolidasi harus diakui bahwa keuntungan ataupun kerugian sebesar perbedaan antara nilai buku obligasi pada tanggal pembelian kembali dan jumlah yang dibayarkan oleh entitas konsolidasi itu dalam mengakuisisi kembali obligasi. Nah, terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam praktek untuk mengalokasikan keuntungan ataupun kerugian dari pelunasan konstruktif. Nah, yang pertama itu ada untuk afiliasi yang menerbitkan obligasi, yang kedua itu untuk afiliasi yang membeli obligasi, yang ketiga itu untuk induk perusahaan, dan yang terakhir itu untuk perusahaan yang menerbitkan dan membeli obligasi berdasarkan selisih antara nilai yang tercatat obligasi pada pembukuan mereka pada tanggal pembelian dan nilai nominal obligasi. Ini mengenai contoh jurnal ekuitas. Jadi PT Induk itu mencatat kas pada investasi pada saham PT Anak sebesar 24 juta, investasi pada saham PT Anaknya 40 juta, pendapatan dari anak perusahaan yaitu senilai 40 juta. Ini adalah jurnal untuk mencatat ekuitas. Kesimpulan, jadi dapat disimpulkan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian atau Consolidated Financial Statement dari PSAK 65 dijelaskan sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas, entitas induk, dan juga entitas anak yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Nah, jadi pada pembahasan utang antar perusahaan ini, semua saldo akun yang timbul dari transaksi tersebut itu harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, efek dari transaksi utang antar perusahaan yang harus dihilangkan sepenuhnya itu dalam menyiapkan laporan keuangan seperti halnya dengan jenis transaksi ataupun jenis perusahaan lainnya.
Nah, hanya transaksi utang juga antara entitas yang dapat dikonsolidasi dari pihak yang tidak terafiliasi yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.